Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustazah Aisyah, para pengurus komunitas kesayangan hati, para adminah, dan seluruh ukhtifis yang selalu semangat ya mengajak kepada kebaikan, yaitu membangunkan para akhwat, ummahat dimanapun berada untuk sholat tahajud. Semoga Allah berikan ganjaran terbaik menjadi pemberat mizan hasanah untuk para semua penggerak. Amin ya rabbal alamin. Eh, Hadirat, hadirin, akhwati fillah, saudari-saudari, teman-teman kajian nanti subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah ini kita sudah masuk awal-awal pekan bulan Sya'ban ya, yang kata Rasulullah banyak dilalaikan oleh orang karena terjepit antara dua bulan suci gitu. Bulan Rajab ketika eh, orang apa berlomba-lomba menghadirkan amalan terbaik dalam hidupnya. Kemudian bulan Ramadan, apalagi semuanya ya, atmosfer eh, iman, ibadah dan lain sebagainya itu sangat kuat ya. Nah, di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban. Dianggapnya udah deh rehat dulu gitu. Kemarin udah latihan di bulan Rajab, bulan suci, nanti juga insya Allah akan kita eh, gaspol lagi gitu ya di bulan Ramadan gitu. Akhirnya bulan Sya'ban banyak yang leha-leha. Nah, ini kita di antara banyak mungkin muslimah, muslim yang kata Rasulullah banyak melalaikan bulan Sya'ban. Kita di sini alhamdulillah masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan hal-hal yang insya Allah mengundang ridho Allah, yaitu melaksanakan salat tahajud, mengkaji ilmu, membaca Al-Quran, baca hadis, dan amal soleh lainnya. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudari-saudari, teman-teman, akhwati fillah yang dirahmati Allah, kita masih membahas hadis ke-35 dari kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang mana ini eh, pembahasan yang menguatkan ya, menguatkan ukhuwah. Artinya mafhum mukhalafahnya, hal-hal ini kalau sampai terjadi maka akan melemahkan ukhuwah. Kata Rasulullah, wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru gitu. Kemarin kita sudah bahas itu tahasadu, tanajasu, tabaghadu, dan insya Allah hari ini kita lanjutkan ke wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd gitu. Jangan hasad sudah, jangan tipu-tipu sudah. Kata orang-orang di timur sana, jangan tipu-tipu gitu. Jangan kau tipu-tipu. Nah, itu semuanya ya hasad ataupun najas ya saling benci tentu akan melemahkan ukhuwah ya. Eh, Semuanya pendukung retaknya ukhuwah. Ya. Hari ini kita insya Allah lanjutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadabaru. Ya. Ini wala tadabaru artinya jangan saling berpaling gitu. Jangan selek, jangan clash. Eh, itu larangan Rasulullah SAW.
agar ukhuwah kita itu dekat gitu. Kalau saling berpaling, saling, eee, egois masing-masing, mempertahankan slack-nya, clash-nya, ya udah bakal buyar, ya ukhuwahnya ambyar. Maka kata Rasulullah, "Jangan jangan, ya, jangan saling berpaling, jangan memutus silaturahim, jangan, saling membelakangi, jangan." Tinggal satu komplek misalnya, eee, pas di tengah di awal tikungan, di ujung ngelihat orang yang barangkali kita, kemarin sempat, saling, benci gitu, kemudian belok balik. Nah ini kan, eee, nggak asik banget ya, bermuamalah, berinteraksi seperti itu. Makanya kemarin juga, eee, kita perlu menguatkan itu, sebagaimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, eee, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun," ya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu kan namanya kematian kita nggak bisa ngatur, mau mati dalam keadaan apa, ya sudah ada takdirnya masing-masing gitu. Tapi pengkondisian gitu, pengkondisian kita mau mati seperti apa, kita bisa ikhtiarkan. Misalnya kita sibukkan hari-hari kita dengan tilawah, kita sibukkan hari-hari kita dengan ta'lim, kita sibukkan hari-hari kita dengan, sedekah gitu. Nah, jadi pas wafat itu memang, orang pun tahu ya, keluarga tahu kita hari-harinya misalnya ta'lim, sedekah gitu. Insyaallah wafat dalam keadaan muslim yang baik, yang istiqomah, bukan karena pengakuan keluarga ataupun saudara atau tetangga, teman, enggak, bukan. Tapi pengkondisian diri kita ya, yang kemudian, eee, mendukung ya, kita wafat dalam keadaan muslim, ya, berislam, beriman. Nah, artinya, benci juga sama ya, yang kemarin sudah kita bahas tuh, eee karena benci ini kan akan mendorong tentang saling berpaling ini ya. Jadi jangan kita, merasa nyaman dalam keadaan, benci sama orang gitu, musuhin orang, enggak. Misalnya ketika kita ngobrol sama, sahabat kita, besti-besti kita gitu ya, yang diobrolin gosipin, namimah. Namimah tuh ngadu domba ya. Ghibah dan lain sebagainya. Nah itu dicukupin ya, saling eling kata orang Sunda mah, saling ingetin, saling sadar, udah, rem rem rem, ya, alihkan ke pembahasan yang lain. Jadi jangan jangan nyaman dalam kondisi hati yang membenci gitu. Nah sehingga apa? Nah ini, sehingga kita tidak terjebak atau tidak tercemplung ya dalam, kondisi berikutnya yang kata Rasulullah menjadi, larangan dalam hadis ini, "Wala tadabaru," jangan kalian saling clash, berpaling gitu. Karena akarnya itu ada kebencian dalam hati. Tapi kalau kebenciannya sudah dikondisikan, sudah dinetralisir ya, sudah ditawar racunnya gitu ya, maka insya Allah nggak terjadi yang setelahnya ini, yaitu saling berpaling. Tapi kenapa kemudian terjadi saling berpaling? Saling clash, saling selek gitu ya, nggak mau nyapa satu sama lain karena hatinya masih diselimuti kebencian gitu. Pokoknya, sama-sama menjadi hater gitu ya. Nah, kayak tadi contohnya satu komplek misalnya, rumahnya sama-sama di hook mau ke tujuan yang, berbeda, ber berpapasan gitu. Pas ngelihat di ujung ada si fulan atau fulanah, langsung dia ngambil jalan yang lain. Ini mah udah kayak, setan ketemu Umar bin Khattab ya. Kalau ngelihat Umar bin Khattab di ujung jalan, setan langsung ngambil. Dan ini kan kita manusia sama manusia, Bu, gitu.
Ya masa iya, mirip-mirip kondisinya dengan setan ketemu Umar bin Khattab gitu kan, kan enggak juga. Ini saling berpaling ya. Acara apa, biasanya kalau di masyarakat itu arisan ya, arisan warga. Duduknya bareng satu, ruangan tapi nggak saling negur, diem-dieman, itu nggak enak sekali tuh ya. Sesama kemarin ya, wali murid atau wali santri cuma karena beda nilai raport ya, anaknya satu berprestasi, anaknya satu ya kalah, belum juara, berdampak, sebelumnya saling hasad, saling benci, ujung-ujungnya nggak mau, negur-negur lagi, ya kan, retak ukhuwahnya gitu. Atau yang dalam apa namanya, eee, jalur ngaji, jalur ngaji, misalnya ya, beda pengajian, yang satu fokus kajian ilmu saja, yang satu dimulai dengan zikir, sholawat, dan lain sebagainya, nggak mau saling tegur sapa. Beda madhab, satu bercadar, satu tidak bercadar, misalnya ya. Eh, ini nggak nggak layak ya, kemudian jadi sebab untuk nggak mau tegur-teguran. Nggak apa-apa gitu, karena masing-masing punya punya pendapatnya, masing-masing punya ulamanya gitu kan. Tidak kemudian, eee beda pendapat atau berbeda mazhab, lalu menjadikan kita tidak, saling, sapa, bahkan saling berpaling, enggak lah, jangan sampai gitu kan. Atau, maaf ya, misalnya ada di antara kita yang barangkali aktif, olahraga sunnah kah atau salah satunya nih antara, berenang, memanah, berkuda gitu. Bagus sekali jika kita mengaktifkan olahraga yang, Rasulullah anjurkan ini. Tapi kemudian ketika misalnya beda klub ya, karena urusan teknis atau ya beda bendera lah ya, bendera klub masing-masing gitu. Ya, beda perbedaan yang sifatnya teknis saja, tidak ada urusan akidah, yang satu, bukan Khawarij, yang satu bukan Murji'ah, sama-sama Ahlus Sunnah gitu, tapi kondisinya saling berpaling, kan ini nggak indah sekali kan, ya jangan jangan sampai gitu, hal-hal yang sifatnya bukan usul, nah kan saya mau kalau nggak salah juga saya pernah menjelaskan, jadi ada usul, ada furu' gitu. Usul, furu' yang sifatnya, furu' ya, usul itu akar, furu' cabang. Kalau apa namanya, usul itu hal yang memang kita harus sama semuanya. Misalnya kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, itunya sama, oke, berarti apa yang dimasalahkan gitu? Eee, Orang sama-sama masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah itu esa gitu kan, tidak mengakui trinitas misalnya, tidak mengakui, bahwa semua agama itu sama, sebagaimana yang saat ini sedang digencarkan terus oleh, kaum-kaum pluralis, di Indonesia gitu atau dimanapun berada gitu. Menyebarkan paham bahwa semua agama itu sama ya. Enggak, kita tetap kok meyakini bahwa Allah, satu-satunya Tuhan yang esa, Islam agama yang benar gitu ya. Kemudian kita sama-sama beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tidak ada nabi setelahnya gitu. Sama semuanya. Nah terus apa, yang menjadikan kita kemudian saling berpaling? Cuma karena, kunut nggak kunut ya, atau misalnya, yang satu pakai Sayyidina, satu nggak pakai Sayyidina misalnya seperti itu. Ya kan masih mengakui Nabi ya sebagai Rasulullah gitu. Tidak kemudian menganggap Mirza Ghulam Ahmad lah sebagai, nabi setelah Rasulullah gitu kan. Ahmadiyah, enggak kan. Ini kan sifatnya misalnya teknis-teknis saja. Jadi, sesama pengajian kah, sesama majelis taklim, sesama, pecinta olahraga sunnah, sesama macam-macam. Yang sama-sama semuanya nyari ridho Allah itu disingkirkan yang membuat kita saling benci ataupun saling bersaing yang nggak sehat gitu. Kalau sifatnya hanya furu' ya cabang, akidahnya sama,
udah bismillah kita bergandengan, sama-sama muslim gitu. Jadi tidak saling, berpaling gitu. Nah, akhwati fillah, saudari-saudari, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang apa, benci ataupun saling berpaling ya, itu sebetulnya bagaimana dalam Islam hukumnya? Boleh atau nggak boleh? Kalau ya tergantung nih, kalau, kita saling benci atau kita membenci seseorang, kita berpaling dari seseorang itu karena, alasan duniawi, tentu ini haram, nggak boleh gitu. Saya benci, misalnya karena, ya dia sama-sama punya warung, saya punya warung gitu. Saya jual, 1 minuman misalnya, harganya 5.000, dia kenapa jualnya 4,5, ya orang lari ke dia semua lah. Ah, ini kan duniawi banget ya. Nah ini nggak boleh saling benci, bahkan saling clash gitu, nggak mau tegur-teguran cuma karena apa, Rp500 kan nggak banget, receh banget ini. Ini bener-bener receh nih. Nah, jadi, yang seperti ini nggak boleh, tapi kalau bencinya, karena Allah, mungkin sampai berpalingnya karena Allah, ya maka itu boleh. Bagaimana benci karena Allah? Kita melihat ada tetangga yang hari-harinya mabuk, ya kan, mabuk mabuk mabuk, memberikan pengaruh buruk bagi, orang-orang yang melihatnya, bagi generasi muda ya, eee, anak-anak ketika melihat, om-omnya ya pada mabuk di, lingkungan, kita boleh benci karena Allah benci orang-orang yang minum khamar kan gitu. Kita benci orang yang, melakukan judi online misalnya, karena Allah mengharamkan judi gitu. Teriak-teriak sampai malam buat keonaran, dangdutan sampai pagi gitu ya. Duduk depan teras ya isinya gosip mulu karena Allah dan Rasulullah benci hal-hal ini gitu ya. Kalau ngobrol isinya ya tadi, ya benturin, emak-emak gang sebelah sama gang sebelahnya lagi. Ya namimah gitu. Ya ini nggak apa-apa dibenci karena memang Allah dan Rasulullah juga benci hal ini. Artinya ini alasan, syar'i. Tapi pun, sebenci-bencinya kita atau mungkin sampai berpaling itu ya betul-betul sifatnya saja. Ya yang kita benci itu, amalnya saja, perbuatannya saja, bukan zatnya, bukan fisiknya. Pokoknya saya benci sama ibu fulan, ibu fulana gitu ya, dari rambutnya sampai kakinya saya benci semua. Enggak, itu ciptaan Allah ya. Bahkan, ada nih maaf gitu ya, yang bermasalah orang tuanya, anaknya kena ya. Misalnya, ya misal nauzubillah, semoga Allah hindarkan kita, kakak dan adik tidak saling bertegur sapa. Kemudian yang jadi korban adalah ponakan-ponakan, nggak ditegur, nggak ajak ngobrol. Kalau, tradisi kita yang nggak dikasih, hadiah, yang lainnya dikasih, ketika gilirannya anaknya, eee, apa, saudara-saudara kita yang kita lagi nggak bertegur sapa, anaknya kena juga. Yang lainnya dibeliin permen, yang satu enggak gitu. Ini kan kasihan, anaknya nggak tahu apa-apa gitu. Kenapa? Dia dosa apa gitu. Hal-hal kayak gini, eee apa, jangan sampai gitu kan. Ya boleh yang kita benci adalah bahwa orang tuanya sampai saat saat ini masih, mengkonsumsi narkoba gitu. Sampai saat ini orang tuanya, masih, gila main judi gitu. Boleh kita benci amalnya, perbuatannya gitu. Tapi tetap dia adalah makhluk Allah, zatnya adalah ciptaan Allah sehingga, "Wala tayasu min rohillah" gitu. Jangan kalian putus asa, atas rahmat Allah, ya. Allah masih terus, insyaallah memberikan pintu taubat bagi siapapun sebelum, nyawanya di kerongkongan gitu kan. Jadi terus ajak, terus, doakan ya kalau kalau memang secara ikhtiar sudah rasanya menemukan jalan buntu ya doakan ya, Allah yang punya hati gitu. Nah, termasuk itu tadi, ya termasuk, berpaling juga sama, boleh nggak kalau kita saking, sebelnya gitu ya, kemudian sampai berpaling? Tadi tergantung,
berpalingnya karena Allah atau karena, urusan personal, urusan duniawi, ya. Dulu juga Rasulullah SAW pernah, eee, apa, bahasanya ya, kalau kita sebut sekarang boikot gitu. Jangan ngobrol sama 3 orang ini, nggak ikut perang Tabuk gitu kan, selama 50 hari, sahabat-sahabat lain nggak boleh ngobrol sama, 3 orang yang nggak ikut perang ini. Karena ya, dulu ukuran iman, munafik, fasik, itu ya berperang. Kita disebut orang beriman kalau kita ikut, perang fisabilillah kecuali uzur syar'i gitu, mempertahankan Islam, menjaga izzah ya. Nah, di perang Tabuk ada 3 orang yang tidak ikut, maka Rasulullah, diamkan mereka gitu. Nah ini syar'i ya, syar'i. Bahkan yang menariknya adalah, Rasulullah SAW juga pernah, mendiamkan ya atau ya jaga jarak lah, eee dengan istrinya selama 1 bulan itu karena alasan syar'i gitu. Nah, eee, kalau alasannya syar'i ya oke gitu, masih, kita kita maklumi karena memang ini alasannya karena syariat. Tapi kalau personal, benci, berpaling, ya, kalau bisa jangan, ya, jangan saling berpaling, jangan selek, jangan clash gitu. Kemudian, Rasulullah SAW melanjutkan, ya, "Wala yabi' wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd." Jangan kalian jual barang dagangan yang sudah disepakati, sudah akad dengan orang lain itu, eee, kepada orang lain lagi. Udah misalnya si A sudah, siap, mau beli dengan harga 100.000 ya. Ini punya saya ya, nanti saya bayar 100.000. Saya mau ngambil dulu misalnya, ke ATM ya, ternyata barangkali agak lama gitu. Datanglah orang lain, si B ya, naksir sama barang yang tadi di-booking sama si A. Udah siap bayarin 100.000 nih. Karena si B ini naksir, terus si B maksa kita sebagai penjual, "Bang, udah deh Bang, lepas deh sama saya," gitu. "Kak, lepas ya Kak, aku beli deh 200.000," gitu. Lah, kemudian saya sebagai penjual mau dong, karena wah 2 kali lipat nih, siapa yang nggak mau cuan gitu kan. Akhirnya, "Ya udah deh Kak, nggak apa-apa Kak, ambil aja, gampang yang satu lagi mah nanti saya, beliin lagi," misalnya bahasanya seperti itu. Bahasanya akan dibelikan lagi, tapi ketika datang si A tadi, udah ngambil duit 100.000, "Bang, mana tadi, yang kita mau beli?" "Ya barusan lewat nih, lama sih Bang." Lah kan udah, mau beli tadi cuma izin ngambil, uang doang di ATM gitu. Itu mengecewakan gitu kan, mengecewakan, bisa merenggangkan ukhuwah. Apalagi kalau kita kemudian ya, eee, jualnya itu sama orang-orang perumahan, orang-orang komplek, orang-orang kampung kita juga gitu kan, harusnya selama ini terjaga ukhuwahnya, saling sapa, enak-enak aja gitu ya, negur gitu, akrab. Gara-gara urusan jual beli kayak begini jadi malas gitu kan. Ah, orang saya udah mau beli, saya udah suka, buat hadiah anak gitu kan, anaknya ternyata anaknya udah nungguin, ternyata dijual ke orang lain dengan, eee, alasan harga yang lebih tinggi. Nah ini, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau tentang jualan sendiri ya, artinya kita punya bisnis gitu, kemudian mau, pasang harga yang tinggi, mengambil keuntungan yang besar, itu nggak apa-apa, dalam Islam itu nggak masalah ketika kita mengambil keuntungan yang besar, nggak ada batasan gitu. Tapi keuntungan yang lebih sedikit itu lebih berkah karena ada, unsur, ta'awun gitu. Dia butuh barang, kita, eee, diberikan uang untuk bayar. Nah, kalau nggak terlalu besar keuntungannya, ya kita sedang menegakkan, ta'awun, saling tolong-menolong gitu, lebih berkah insyaallah gitu. Kemudian, eh, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang namanya hamba ya, ya kita punya Tuhan, kita semua hamba.
walaupun kita di dalam, apa namanya, kehidupan, hari-hari ini sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai owner, sebagai direktur, macam-macam, apapun, pangkat jabatan kedudukan kita ini, tetap kita di hadapan Allah adalah hamba. Nah, ini disamakan dulu agar kita kemudian mudah berukhuwah gitu, mudah saling dekat dengan orang lain, tidak kemudian, berpaling, tidak saling benci, tidak mudah hasad gitu. Karena, mengembalikan status asli kita yaitu hamba gitu. Nah, ini anjuran untuk kita terus menjaga, "Wahai hamba Allah, sesama hamba kalian yang akur ya," seperti itu. Jangan sama-sama hamba ya, sombong-sombongan ya, hasad-hasadan, benci-bencian, berpaling-berpaling ya, nggak mau tegur satu sama lain, padahal hamba gitu. Padahal, eee apa namanya, punya Tuhan yang sama. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Al muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara. Sekalipun ya di luar teritorial negara kita. Kita menganggap bahwa yang saudara adalah orang Islam aja di Indonesia, yang di luar Indonesia bukan, urusan kita, yang di, Malaysia, yang di Thailand, yang di, Maroko, yang di Palestina, yang di Suriah, nggak ada kaitan deh sama kita mah, nggak ada urusannya deh gitu. Pokoknya urusan kita, cuma muslim di Indonesia saja gitu. Sehingga apa? Dampaknya ketika melihat ada penzoliman terhadap keluarga kita, saudara kita di Palestina, di Suriah, di, mana, macam-macam tuh, Uighur, Rohingya, kita cuek karena merasa bahwa, ya udah itu urusan mereka gitu. Padahal kita muslim ya. Kita tuh sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Jadi akuin mereka sebagai bagian dari tubuh kita gitu. Ini adalah organ tubuh kita yang berada di Turki, di Suriah, yang sedang Allah timpakan gempa gitu. Jadi jangan jangan cuek. Empati sesama, muslim, sesama, muslimah gitu. Jadi apa namanya, kuat ukhuwahnya. Tapi kalau status hambanya dicopotin, kita, menggunakan pakaian kebesaran, eee, sebagai trainer, sebagai kiainya, sebagai, apa namanya, sebagai manajernya, macam-macam gitu. Pokoknya pakaian-pakaian yang, eee, membuat kita gampang berpaling dari orang lain gitu. Nah, ini harus segera dicopotin pakaian-pakaian kesombongannya gitu ya, sehingga, mudah untuk berukhuwah gitu. Jadi itu yang barangkali, dapat kita bahas pada pagi hari ini ya, jam 4 mudah-mudahan, bermanfaat dan kita, makin erat, makin dekat sehingga indah hidup kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan, berikutnya melengkapi hadis ke-35 dari kitab Arba'in. Barakallahu fiikunna. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda ya hadi wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu petunjukmu ya Allah, ketakwaan darimu, penjagaan diri. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga diri kami. Ingat selalu bahwa kami senantiasa diawasi, jauhkan kebencian dari hati kami. Jangan jadikan kami muslimin, muslimat yang saling berpaling, saling, hasad, saling benci satu sama lain, saling tipu, saling berbuat curang.
Berikan kami hati yang bersih, hati yang senantiasa memuji, hati yang senantiasa saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, tidak pernah bosan kami memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kami mohon Engkau sayangi mereka sebagaimana mereka mencintai, menyayangi kami, merawat kami, melindungi kami dari masa di kandungan sampai saat ini, bahkan jelang wafatnya, jelang Allah Engkau cabut nyawanya, masih terus curahan kasih sayangnya kepada kami, ya Allah. Berikan tempat terbaik di sisimu bagi orang tua yang sudah mendahului kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.